Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabit di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ada yang giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Si tetua menyerang. Pergilah ke neraka. Si botak menggunakan skill Meteor Flame untuk menyerang Cao Fang. Sepertinya kau udah bosan hidup, botak. Rasakanlah hadiah yang kusiapkan untukmu. Lalu Cao Fang menggunakan shift card, dan kita melihat muncul nih monster lava apinya nih. Nani? Teleportasi. Bocah ini bertukar posisi antara dirinya dan raksasa lava. Kita melihat serangan si tetua menyerang, tapi kenanya ke si raksasa monster. Beraninya kau menyerangku, aku akan menghajarmu sampai mati. Oh ya, ini sedikit info. Kan tadi ngomongnya kan di episode sebelumnya ngomongnya, atau episode ini juga ya, nggak bisa berkomunikasi. Bukan berarti nggak bisa ngomong ya, bisa ngomong, tapi nggak bisa berkomunikasi sama orang lain gitu. Dan kita melihat si monsternya lompat. Selesai. Aku membuat raksasa bodoh ini marah. Blokir. Tapi ternyata walaupun sudah memunculkan arai pelindung, tapi tetap serangannya tembus dan berhasil mengenai si tetua. Dar, dia terempas sampai jauh. Sial, apa yang sudah aku lakukan? Kenapa aku menggunakan idiot ini untuk menjaga istana Earthfire? Dia ini gila dan sama sekali nggak mengenal sekutunya. Apapun yang terjadi, dia hanya akan membunuhnya dulu. Kita melihat si tetua menyerang ke arah monster itu bertubi-tubi. Ayo, pukul. Di sini, Cao Fang nyantai gitu kan. Kita lihat tuh megang popcorn sama sistem, duduk. Ayo, pukul kepala botaknya yang keras. Ini jauh lebih keren daripada film 3D. Sistem, berikan aku beberapa popcorn. Nah, nih, popcorn 1000 koin Supreme. Kalau aku kah 500 koin Supreme. Nah, kita lihat nih, si monster sama si botak, dua-duanya kondisi tumbang nih. Jadi kondisinya udah terkapar di tanah. Akhirnya selesai juga. Sekarang saatnya tua muda ini tampil. Cao Fang maju menyerang. Hei, bang, klan Huoku gak akan melepaskanmu. Oh, apa itu kata-kata terakhirmu? Maka matilah. Dan Cao Fang langsung membunuhnya. Ting, selamat kepada host karena telah membunuh tetua agung dari klan Huo dan mendapatkan 1 juta koin Supreme. Hah? Gitu doang? Ini ada tetua agung dari klan Huo. Jadi kenapa hadiahnya sangat rendah? Hei, katakan, apa kau menggelapkan hadiahnya? Sistem membalas, ini bukan urusanku. Hanya saja IQ orang tua itu terlalu rendah, jadi tingkat hadiahnya juga rendah. Hei, aku gak peduli. Kau harus memberikanku penjelasan untuk ini. Jika aku gak puas, aku tidak akan melepaskanmu. Si sistem berkata, ada barang bagus pada raksasa lava yang mati di sana. Kau bisa mendapatkannya sendiri. Lihat tuh, mulut sistemnya sampai berbusa. Lalu Cao Fang pergi ke si raksasa lava. Hah? Kau mengatakan ada barang yang bagus? Sistem dilempar, bapak kau lah. Ting, sistem memberitahu, selamat kepada host karena telah menemukan api spiritual esensial yang memenuhi kualifikasi keterampilan langit 9 matahari. Apakah Anda ingin berlatih keterampilan langit 9 matahari yang terbakar dan menerimanya sebagai lapisan api spiritual matahari merah? Iya, lalu kita melihat nih. Tua muda ini mendapatkan satu teknik baru yang kuat. Hei, itu lihat, apa yang terjadi? Bagaimana bisa terjadi ledakan di istana Earthfire? Apakah ada invasi musuh asing? Pergi dan lihatlah.
Mungkin api jantung bumi masih ada. Apakah anggota klan Huo akhirnya beraksi? Sayang sekali, tua muda ini gak ingin bermain dengan kalian lagi. Daun Chao langsung satset mengambilnya. Api jantung bumi sudah didapat. Saatnya mencari Wuliang Hengsha. Sekarang kita pergi nih ke klan Qin, tambang kuno Taichu. Kita melihat tuh di kecil tuh. Tuh Chao bawah kecil tuh. Dia lagi mengintai nih Chao nih. Dalam hati Chao, pengawasan klan Qin ini terlalu ketat, lebih sulit dimasuki dibanding dengan istana geosentris klan Huo. Kita melihat nih ada kereta yang diangkat oleh budak nih. Hey, pegang yang benar, dasar anjing antek. Kita melihat nih, ada si botak gendut. Si botak gendut berkata, jika bahan terjatuh, aku akan mengorbankan darah kalian malam ini. Kebetulan, jumlah budak yang kutangkap baru-baru ini nggak mencukupi. Wanita yang kiri berkata, Tuan, sekelompok budak ini nggak layak untuk Tuan marahi. Itu nggak baik bagi tubuh Anda. Si botak membalas. Si botak merespon, akhir-akhir ini konsumsi budak terlalu besar. Jika aku nggak mendapatkan yang cukup, bahkan aku sendiri harus pergi ke tambang untuk menggali Wuliang Hengsha. Dalam hati Chao, jadi orang ini menangkap budak untuk menggali Wuliang Hengsha. Kalau begitu, aku bisa menggunakan cara ini untuk masuk ke tambang kuno Taichu. Aku jenius. Lalu tiba-tiba Chao maju. Berhenti, gunung ini adalah wilayahku dan akulah yang menanam pohon ini. Kalau kalian ingin hidup, angkat kaki dari sini dan tinggalkan harta kalian. Hey, siapa yang berani merampokku di jalan, Minggir. Lalu Chao langsung diserang dan di sini Chao tumbang, kalah. Bagaimana mungkin? Tekniknya sangat kuat. Aku mengaku kalah. Sistem berkata, keterampilan aktingmu terlalu dibesar-besarkan. Hanya orang bodoh yang mempercayainya. Wanita yang kiri berkata, Tuanku, kau sangat kuat. Kau mengalahkan anak ini hanya dengan momentummu. Yang kanan menambahkan, gak hanya kuat, bahkan juga jago di ranjang. Si botak membalas, kalian benar, aku ini sangat kuat. Kalian semua tangkap anak ini dan masukkan dia ke dalam tim budakku. Siap. Mereka benar-benar bodoh. Hehe, rencanaku berhasil. Dan akhirnya Chao pun menjadi budak dan dia masuk ke dalam gua yang buat nambang-nambang lah. Hey, percepat penggaliannya. Jangan harap bisa makan kalau kalian gak menggali sampai 300 kati biji. Cepat gali sono, jangan matung. Aish, rantai ini sangat merepotkan. Sistem, apa kau punya cara untuk membukanya? Sistem menjawab, ada kunci utama di mall seharga 20 juta koin Supreme. Kunci tanpa lubang kunci pun dapat dibuka olehnya. Waduh, kunci tanpa lubang kunci. Bajingan, bukankah itu terlalu mahal? Apa kau ingin menipuku lagi, Sistem membalas, ini satu-satunya cara. Mau beli atau enggak? Sialan kau. Hey, Chao malas-malasan, bajingan. Cepatlah bekerja. Kita melihat Chao ingin dicambuk oleh si gendut, tapi ditahan oleh orang ini. Orang ini adalah Tao Nu. Tao Nu berkata, dia adalah pendatang baru. Kenapa kau marah kepadanya? Biarkan aku yang mengajarinya. Tao Nu, apa kau ingin memberontak? Jika leluhur tahu bahwa kau membunuh budak tambang lagi dan memperlambat kecepatan penambangan, dia pasti tidak akan senang. Bos Tao Nu membantu budak seperti kita lagi. Dia orang yang sangat baik. Bos Tao Nu sebenarnya setengah Wushen. Jika dalam keadaan normal, dia pasti akan menang melawannya. Tetapi bos masih belum pulih dan kekuatannya disegel. Dia pasti akan menderita jika bertarung sekarang. Bagus, Tao Nu, kau ingin beragak heroik, Jangan pikir meskipun kau adalah setengah Wushen dan aku gak berani melakukan apapun kepadamu. Ada begitu banyak korban darah akhir-akhir ini. Waspadalah bahwa kau ada di antara mereka. Hey, apa yang kau lihat? Sana, pergilah bekerja. Apa kalian gak ingin makan lagi, Chao berkata, terima kasih saudaraku karena telah menolongku. Meskipun barusan terjadi pertarungan, aku yakin dialah yang akan mati. Dalam hati Tao Nu, budak ini berbeda di antara budak-budak yang lain. Sepertinya aku bisa memanfaatkannya. Hei, pendatang baru, sebaiknya kau jangan mencari masalah dengannya. Pengekang yang ada di tanganmu itu ditandai oleh klan Qin. Selama dia mengaktifkannya, dia dapat mematahkan lenganmu. Dan sampai sekarang gak ada yang bisa membukanya. Chao merespon, benarkah? Aku pikir mudah untuk melepaskan borgol ini. Aku akan mencari tempat di mana gak ada orang di sana supaya. Lalu Chao mendukar tuh yang kunci tadi tuh, kunci dewa atau kunci sakti yang bisa membuka kunci tanpa lubang kunci. Harus mendengar kunci utama mengurangi 20 juta koin Supreme. Tao Nu berkata, saudaraku, bukannya aku ingin meremehkanmu. Hanya saja aku telah mencoba banyak cara untuk membuka borgol ini. Jika itu bisa dibuka dengan mudah, mungkin kami udah lama kabur dari sini. Lalu mereka berdua pergi ke tempat yang sepi lah, di pojokan gitu. Jadi gak ada orang bisa melihat. Nih, perhatikanlah, kunciku ini bisa membuka semua borgol. Dan Chao berhasil membukanya. Ini bisa dibuka. Hebat, kita selamat. Lakukan satu hal untukku. Maka aku akan membebaskan kalian semua bertambang yang ada di sini. Tao Nu bersedia mengikuti perintah teman kecil ini. Kami akan berjuang sampai mati. Lalu 3 hari kemudian, kita melihat nih, mereka berkumpul. Tao Nu berkata,
Sebagian besar budak tambang diam-diam membuka borgol mereka. Selama kau memberi perintah, mereka akan memberontak. Dan aku dapat informasi bahwa Wu Liang Hengxia yang kau cari berada di tempat peristirahatan leluhur klan Qin. Kerja bagus. Ketika aku mendapatkan kesempatan untuk membuat keributan di tempat leluhur klan emas, di saat itulah kau mulai bertindak. Dalam hati Cao Fang, teknik Nine Suns Burning Heaven-ku bisa melelehkan esensi emas, jadi bisa untuk menahan klan emas. Aksi kali ini cukup besar, teman kecil Cao. Apa kau berencana untuk berurusan dengan leluhur klan emas sendirian? Lalu tiba-tiba muncul sebuah token nih, ada yang lempar token. Dan ternyata itu si botak. Hei, penambang yang paling dekat dengan token itu, cepat pergi dan keluar untuk menemui leluhur. Bajingan, ini kan bukan giliran kami. Kau hanya ingin membahas dendam pribadimu. Kalau aku hanya ingin membahas dendam pribadiku, emangnya kau punya bukti? Kalau kau berani menolak dan melawan, aku akan langsung memerintahkan seseorang untuk membunuhmu di sini. Kau! Lalu Cao Fang menahannya. Bukankah itu hanya menghadap leluhur suku emas? Aku akan ikut denganmu. Aku adalah pendatang baru dan tubuhku masih kuat. Nggak seperti budak yang lainnya. Aku lebih cocok daripada mereka. Tao Nu menahan. Tunggu, orang-orang yang sudah menghadap leluhur klan Qin nggak pernah kembali. Kemungkinan mereka udah mati. Kau nggak boleh pergi. Cao Fang membalas. Jangan khawatir. Ngomong-ngomong, sampai ketemu lagi. Terima kasih sudah menolongku sebelumnya. Si botak berkata, temanmu adalah orang yang bijaksana. Kalau kau emang berinisiatif untuk menemui leluhur, ikutlah denganku. Kalian, bawa dia. Dalam hati si botak, leluhur butuh pengorbanan darah dengan darah yang kuat. Anak ini sepertinya cocok. Ayo, pergi. Dan akhirnya, Cao Fang pun ditahan dan dibawa. Tao Nu berkata, beritahu saudara-saudara yang lain, bersiaplah untuk bertindak sekarang. Jangan biarkan teman kecil Cao mengalami masalah. Baik, kita melihat nih di sebuah, itu kayak ada tempat, bukan tempat pemandian sih, ya di sebuah tempat lah di dalam gua. Nah, kita melihat nih, ada seorang wanita. Dia berkata, kerajaan roh yang keji benar-benar menyakitiku sampai seperti ini. Untungnya, aku masih memiliki sekelompok bajingan untuk memberiku darah dan energi untuk menyembuhkan lukaku. Kita melihat ada banyak sekali mayat tengkorak kepala tuh di sekelilingnya. Nah, ini si botak datang nih. Leluhur, budak tambang yang Anda butuhkan telah dibawa. Bagus, kemarilah. Hah? Apa yang kau lakukan? Tolong, biarkan aku pergi. Dan kita melihat orang ini langsung diserap sampai habis. Jangan khawatir, kau akan segera bebas. Dan orang itu langsung mati. Ah, mantap. Teknik jahat macam apa ini? Dia langsung menghisap orang itu sampai ke jiwanya. Sudah berakhir. Kita semua akan mati. Enggak, aku nggak mau mati. Kumohon, seseorang, selamatkanlah aku. Dalam hati Cao Fang mengambil paksa energi manusia untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Ini leluhur klan emas harus segera dibasmi. Esensi darah dari budak-budak ini terlalu tipis. Kebanyakan dari mereka terlalu lemah. Apakah ini orang yang kau pilih untukku? Aku sangat gak puas. Leluhur, mohon tenangkan diri Anda dulu. Orang-orang yang sedikit memiliki kekuatan telah kami tangkap. Dan kebanyakan dari mereka telah kehabisan energi karena menambang. Jadi bawahan ini merasa bingung. Peduli setan, ha? Kalau kau gak memiliki tumbal yang kubutuhkan, maka aku akan memakanmu. Gendut, kau kelihatannya enak menjadi tumbal. Leluhur, aku benar-benar gak enak dikonsumsi. Aku penuh dengan lemak di seluruh tubuhku. Dan aku juga penuh dengan kotoran. Aku juga gak memiliki cukup energi yang cukup karena aku main 18 ronde semalam. Dalam hati si botak, oh iya, Cao Fang merupakan pendatang baru. Aku yakin dia masih memiliki banyak energi. Leluhur, kali ini saya membawa seseorang yang pasti bisa memenuhi kebutuhan Anda. Kalau begitu, cepat dan bawa dia. Lalu kita melihat nih, Cao Fang maju sendiri. Akulah orang yang kau cari. Aku baru di sini belum lama ini. Juga aku memiliki banyak energi dan darah. Dan aku yakin aku bisa memenuhi kebutuhanmu. Ini merupakan bahan yang bagus. Kemarilah, kau merupakan pria yang tampan. Aku nggak tahan untuk memakan Muna. Aku akan memberimu kesempatan. Kalau kau bisa membuatku bahagia, aku mungkin akan melepaskanmu. Cao Fang membalas, maaf, aku nggak tertarik dengan nenek-nenek sepertimu. Hei, apa yang kau katakan? Nenek-nenek? Sepertinya kau cari mati. Aku nggak hanya akan menyerap darahmu, tetapi juga memurnikan tulangmu satu persatu. Pergilah ke neraka. Si leluhur klan emas mencoba menyerap si Cao Fang. Udah berakhir. Anak ini sudah tamat. Dia bahkan berani memprovokasi leluhur sekte emas. Aku benar-benar nggak mengira dia akan mati secepat ini. Dia seorang pria sejati. Bagaimanapun, mati tetaplah mati. Dan rasanya, aku ingin menghajar wanita tua itu. Tapi ternyata, Cao Fang nggak apa-apa. Hei wanita tua, ada apa dengan tanganmu? Aku nggak merasakan apapun. Mustahil. Kenapa aku nggak bisa menyerapmu? Jangan khawatir, karena aku akan membantumu. Nine Suns Burning Heaven Skill, Yang Ling Huo. Ini buruk. Cao Fang langsung menyerangnya. Hei, api macam apa ini? Bahkan Wu Liang Hengxia nggak bisa memadamkannya. Tolong aku, selamatkan aku. Leluhur klan emas terbakar. Apa yang terjadi? Mungkinkah anak ini seorang master tersembunyi yang menyamar menjadi pemuda? Tunggu, jika leluhur klan emas mati, bukankah kita akan selamat? Tapi aku ingin sekali ngewongin dia. Aku nggak mau. Dan akhirnya, ting,
si siapa namanya? Si leluhur klan emas pun mati. Ting, selamat kepada host karena telah membunuh leluhur klan emas dalam keadaan terluka parah, memperoleh 1 juta poin pengalaman, 100.000 roh sejati, dan 1 juta koin supreme. Apa? Dia terluka parah? Sistem, kenapa kau tidak memberitahuku sebelumnya? Jika aku tahu, aku akan menyembuhkannya terlebih dahulu dan kemudian membunuhnya. Aku nggak mendapatkan untung meledak ini. Ini namanya kerugian besar. Sistem membalas, host, jadilah individu yang baik. Berperilaku seperti ini terlalu kejam. Chavang berkata, lupakan, ini merupakan perjalanan yang menguntungkan dan berharga karena mendapatkan begitu banyak Wuliang Hengsha. Setelah menyerahkannya untuk tugas, masih ada banyak yang tersisa. Tapi kita melihat nih, si botak diam-diam mau kabur. Dalam hati si botak, gawat, bahkan leluhur telah dibunuh olehnya. Aku harus segera melarikan diri. Oh iya, aku hampir lupa. Masih ada beberapa orang yang harus diselesaikan. Lalu Chaofeng langsung menembak si botak. Dan si botak pun, sial, seharusnya aku nggak menangkapmu saat itu. Si botak pun mati. Ting, host membunuh seorang sampah, mengurangi 1 poin pengalaman. Mengurangi 1 poin pengalaman. Hei, sistem bajingan, kau harus menjelaskan ini padaku dengan jelas hari ini. Kenapa aku mendapat pengurangan poin karena membunuh orang ini? Hei, karena sebagian besar energinya telah hilang. Kau hanya akan sia-sia jika membunuhnya. Sistem, jangan sampai kau berbohong padaku. Kenapa aku harus berbohong padamu? Lalu tiba-tiba, tidak bagus. Orang-orang dari Kekaisaran Roh Tengah ada di sini. Tolong. Sial. Di luar terjadi sesuatu. Kita melihat di luar ada banyak sekali orang yang terbantai dan mati. Seseorang dari pasukan musuh berkata, sekelompok sampah berani melawanku. Orang ini nih, yang tengah nih, adalah Li Chun Mao. Mulai hari ini dan seterusnya, tambang kuno ini adalah milik kerajaan Chongling. Dan budak tambang segera kembali bekerja dan menyerahkan semua Wuliang Hengsha. Jika tidak, maka akan dibunuh. Kerajaan Chongling tuh kerajaan roh tengah. Ini gak mungkin. Kami baru aja menggulingkan klan emas dan memperoleh kebebasan. Kami gak akan bisa diperbudak oleh kalian. Iya betul, beri kami kebebasan atau mati. Kalian bajingan dari kerajaan Chongling memanfaatkan konflik kami dengan klan emas, lalu datang ke sini dan tinggalnya nyampah. Banyak bacot. Pergi dan bunuh mereka yang baru aja memberontak. Serang, mati, bunuh mereka. Si prajurit-prajurit kerajaan Chongling mulai maju ke arah para budak. Dalam hati Taunu, baru aja mau bebas, sekarang udah mau mati. Apakah ini takdirku? Lalu tiba-tiba dari atas, Ten Meridian's Divine Sword. Ternyata itu Chaofeng dan langsung membunuh para prajurit. Siapa dia? Tolong. Apa? Teman kecil Cao? Seseorang berkata, siapa dia? Beberapa dari mereka adalah penjaga pribadi Li Chun Mao. Kekuatan mereka setidaknya ada di ranah Wusheng. Mereka dihancurkan hanya dengan satu gerakan. Dia adalah Chaofeng. Dia adalah orang yang menemukan cara untuk membuka kunci borgol klan emas. Taunu menghampiri Chaofeng dan berkata, teman kecil Cao, apa kau baik-baik aja? Para prajurit Kekaisaran Chongling ini sedang menekan kita. Kau sebaiknya pergi duluan. Aku akan menyusulmu nanti. Chaofeng bertanya, Kekaisaran Chongling. Taunu melanjutkan, saudara-saudaraku, dia adalah dermawan yang menolong kita. Mari bersatu denganku, memblokir tentara Kekaisaran Chongling agar dermawan kita bisa pergi duluan. Oh, rupanya dia dermawan kita. Meskipun kita nggak memiliki kesempatan untuk bebas, akan tetapi ini sepadan. Ayo, lindungi dermawan kita. Daripada menjadi budak seumur hidup, aku ingin menjadi pria sejati hari ini. Meskipun aku mati, aku harus membiarkan orang yang menyelamatkanku hidup. Apa yang membuat kalian begitu cemas? Aku baru aja membunuh leluhur klan emas. Mulai sekarang, gak ada seorang pun yang berhak merampas kebebasan kalian. Apa? Leluhur klan emas udah mati? Apa benar? Dia dibunuh oleh dermawan kita. Sebenarnya seberapa kuat sang dermawan menyingkirkan si lacur itu? Bahkan aku belum mengeluarkan semuanya. Dan sekarang sepertinya aku bisa bertarung dengan serius. Aku pikir pria setengah Wushen tampaknya gak buruk. Nah, kau pikir setelah kau membunuh leluhur klan emas yang terluka parah itu, kau juga bisa membunuhku, Tapi apa kau tahu bahwa akulah yang melukai leluhur klan emas itu? Lukanya sampai parah karena aku. Ya, itu benar. Jika bukan karena Jenderal Li yang melukai leluhur klan emas sampai parah, bagaimana mungkin kau bisa membunuhnya? Nah, kau gak layak menyombongkan diri di depan Jenderal Li. Apa kau pikir bahwa leluhur klan emas begitu mudah dibunuh, Hei, orang ini bisa melukai leluhur klan emas. Kita semua mungkin bukanlah lawannya. Segera tinggalkan tempat ini, dermawan. Kami akan membantumu memblokirnya. Chaofeng membalas, jangan khawatir, itu hanya setengah Wushen. Aku bisa membunuhnya dengan tanganku. Keluarlah, tombak dewaku. Berserk. Tingkat kedua, armor Paxia. Anak itu punya banyak keterampilan, tetapi gak ada gunanya. Semut sepertimu berjuang di depanku. Itu semua gak akan bisa menghentikanku untuk membunuhmu. Ingin membunuhku? Maaf aja, aku akan mengembalikan kalimat ini secara utuh padamu. Kita melihat Chaofeng melancarkan serangan. Si jenderal juga melancarkan serangannya nih. Kita melihat Chaofeng menggunakan skill Ten Veins Excalibur. Pedang dan tombak menjadi satu. Dan serangannya
langsung beradu. Tapi ternyata Cha Fang yang menang. Serangannya berhasil tembus dan menyerang ke arah jenderal. Apa? Mustahil. Bagaimana kau bisa begitu kuat dalam seni bela diri? Hahaha, setengah Wushen. Gak satu pun dari mereka adalah lawanku. Dermawan kita terlalu OP. Mengalahkan Li Chun Mao dalam satu gerakan. Saudara-saudaraku, manfaatkan momentum ini untuk membunuh mereka semua. Iya, bunuh mereka semua agar kita bebas dari sini. Dengan ramah dewa, inilah waktunya bagi kita untuk menjadi pria sejati, untuk dermawan, untuk kebebasan. Bantai antek-antek kekaisaran Chongling ini. Jenderal Li berkata, sekelompok budak tambang ingin bermimpi mengguncang langit, ingin bersaing dengan prajurit kekaisaranku. Lalu si prajurit memunculkan sebuah serangan tuh yang langsung menyerang ke arah mereka, dan para budak semua terhempas. Tidak, sangat kuat. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!